Kepolisian menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan yang tewas di tangan kakak seniornya. Rekonstruksi digelar di kamar indekos korban dan dihadiri 3 jaksa yang ditunjuk menangani kasus tersebut. Satreskrim Polres Metro Depok menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Naufal Zidan Selasa siang. TKP kamar kos almarhum Zidan yang beralamat di Kukusan Depok dijadikan tempat reka adegan dengan menghadirkan tersangka AAB yang merupakan senior almarhum. Rekonstruksi digelar pukul 11.30 yang dihadiri pula oleh 3 orang jaksa penuntut umum dan kerabat korban. Sebanyak 50 adegan diperagakan pada rekonstruksi kasus ini. Penasihat hukum meyakini upaya pembunuhan sudah direncanakan. Kita melihat dari rekonstruksi ini ada unsur rencana ya, perencanaan dari awal. Jadi dari dia menjemput korban sampai dia melakukan eksekusi dan itu disimpan di bawah kolong tempat tidur, itu sangat tidak manusiawi. 3 jaksa dari Kejaksaan Negeri Depok yang ditugaskan menangani kasus ini turut hadir menyaksikan rekonstruksi. Sementara, pihak keluarga menyayangkan keluarga pelaku belum ada menghubungi keluarga korban untuk sekedar meminta maaf. Tetapi sepertinya sampai dengan saat ini masih belum ada itikat baik ya. Kalau kami sampaikan, kami simpulkan belum ada itikat baik untuk bersilaturahmi khususnya untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga kami. Rekonstruksi berjalan selama 1,5 jam. Dalam kasus ini tersangka bisa dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati. Roni Satria, Aryo Asmoro, Depok, Jawa Barat. Terdakwa kasus penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora, Mario Dandi, dan Shane Lucas menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Terdakwa Mario Dandi mengaku spontan menganiaya korban lantaran emosi kekasihnya dilecehkan. Sementara Shane Lucas menyebut dirinya sebagai korban. Dan memohon ampun kepada Tuhan, kepada keluarga saya, kepada keluarga besar David, terutama kepada David sendiri. Sebab saya telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kondisi kesehatan David seperti sekarang ini. Inilah sepenggal nota pembelaan atau pledoi pribadi Mario Dandi yang dibacakannya pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pagi. Selain menyesal, Mario juga menyebutkan bahwa perbuatannya itu dilakukan secara spontan lantaran emosi mendengar kekasihnya mengalami pelecehan seksual. Terdakwa Mario Dandi juga menyesalkan jaksa penuntut umum yang menuntutnya hukuman maksimum 12 tahun penjara serta ganti rugi 120 miliar rupiah. Mario mengaku ia belum pernah terlibat masalah hukum. Mario pun menyebut usianya yang masih muda memungkinkan untuk memperbaiki diri. Sementara kuasa hukum Mario Dandi menilai dakwaan primer yaitu penganiayaan berat dengan perencanaan tidak terbukti. Kliennya pun menolak restitusi diganti hukuman penjara. Menurut kuasa hukum terdakwa, penggantian ganti rugi dengan hukuman penjara hanya berlaku di kasus TPPO dan terorisme. Sepanjang persidangan ini, kami tidak melihat ada saksi-saksi atau keterangan terdakwa yang merencanakan semua hal yang terjadi. Ya, makanya kami berpendapat bahwa Pasal 355, Pasal 353 itu tidak terbukti karena tidak terbukti unsur perencanaannya. Selain Mario Dandi, terdakwa Shane Lucas juga menyampaikan pledoi. Dalam nota pembelaannya, Shane juga mengaku menyesal dan meminta maaf kepada korban David Ozora. Shane pun menyebut dirinya sebagai korban. Shane mengaku hanya ikut diajak terdakwa Mario tanpa tahu pangkal masalah yang terjadi antara Mario, David, dan anak AG. Shane juga menyebut tak mengetahui peran yang harus ia lakukan ketika Mario menemui David Ozora. Shane meminta hakim membebaskannya dari segala tuntutan atau setidaknya memberikan hukuman seringan-ringannya. Menjatuhkan pidana penjara oleh untuk kepada terdakwa Mario Dandi Satrioles Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. 15 Agustus 2023, jaksa menuntut Mario Dandi hukuman pidana 20 tahun penjara serta harus membayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah. Sementara terdakwa Shane Lucas dituntut hukuman 5 tahun penjara dan juga harus turut membayar restitusi bersama Mario Dandi. Nilai restitusi akan dihitung berdasarkan peran masing-masing terdakwa dalam kasus penganiayaan korban.
Sidang selanjutnya dengan agenda tanggapan JPU atas pembelaan akan digelar pada Kamis 24 Agustus. Tim Liputan, CNN Indonesia.